Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tukur Holfeza Iksan. Saya seorang mahasiswa di PMK Migas dan saya merupakan mahasiswa Prodi Teknik Produksi Minyak dan Gas kelas PRD 1B dan dengan NIM 2514100023 dari kelompok 7. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sebuah soal mengenai tekanan hidrostatik. Jadi di sini divisualisasikan ada sebuah kolam dengan kedalaman yang berbeda, yaitu ada yang 1 meter dan 2,5 meter yang ditandai dengan H atau height. Jadi di sini kita ditanyai adalah selisih tekanan hidrostatis antara H1 dan H2. Jadi di sini seperti yang diketahui, cara menjawabnya adalah menggunakan rumus tekanan hidrostatis, yaitu tekanan hidrostatis adalah Rho G kali H, Rho kali G kali H. Jadi di sini tinggal kita cari tekanan hidrostatis pada kedalaman pertama 1 meter dan kedalaman yang kedua. Jadi pada kedalaman yang pertama tinggal kita masukin saja, kita cari dengan P1. Di sini Rho atau densitas airnya adalah 1000 kg per meter kubik dikali gravitasi yang adalah 10 meter per second kuadrat dikali juga dengan ketinggian pertama yaitu 1 meter. Ini tinggal kita kali, dapatlah ya 10.000 tekanannya Pascal. Nah, jadi ini adalah tekanan pertama. Untuk tekanan kedua kita juga memakai rumus yang sama, cuma diubah ketinggiannya. Di sini kedalaman yang kedua adalah 2,5. Jadi di sini kita dapat 25.000 Pascal. Jadi setelah kita menemui kedua tekanan hidrostatis pada kedalaman yang berbeda tersebut, tinggal kita cari selisihnya. P selisih tadi. Nah, jadi kita tinggal kurang aja. Yang lebih besar dikurang yang kecil untuk dapat selisihnya. 25.000 dikurang ini 10.000. Dan hasil selisih tekanan hidrostatis antara H1 dan H2 adalah 15.000 Pascal. Terima kasih. Baiklah, pada soal yang kedua saya memilih untuk menjelaskan mengenai soal persamaan Bernoulli. Jadi di sini sudah digambarkan ada 2 pipa yang saling terhubung. Nah, karena kondisi yang seperti ini kita bisa menggunakan persamaan Bernoulli karena berlaku hukum Bernoulli. Jadi di sini sudah diketahui tekanan pertama pada pipa pertama 200.000 Pascal dengan kecepatan 3 meter per sekon, sedangkan pipa kedua tidak diketahui tekanan yang kedua, tetapi diketahui kecepatan keduanya itu 9 meter per second pada pipa 2. Nah, di sini yang ditanya itu tekanan pada pipa kedua, pipa kecil ini. Jadi di sini dibilang bahwa jika ketinggiannya sama. Jadi pada rumus Bernoulli yang awal, karena ketinggiannya itu sama bisa kita coret. Jadi rumusnya tinggal kita masukkan yang tersisa di sini. Jadi kita masukkan saja tekanan pertama 200.000 setengah dikali Rho-nya diketahui di sini 1000 dikali 3 kuadrat kecepatan pertama. Lalu di sini juga kita kali 1000 dan juga kali di sini 9 meter per second. Jadi di sini tinggal kita kali dan tambahkan. Saya tambah. Nah, ini 9.000 bagi 2 jadi 4.500 ditambah dengan 200.000. Sedangkan pada row sebelah kanan P2 masih belum diketahui, ditambah dengan ini 81 plus 1.000 jadinya 40.500. Nah,
Jadi sekarang tinggal kita aljabarkan untuk mencari P2. Jadi untuk ini tinggal kita aljabarkan saja, kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, yaitu 200.000 ya 4.500 dikurang dengan 40.500. Nah, ini tinggal kita kurang di sini. 40.100. Jadi 164.000 Pascal. Jadi tekanan kedua yang berada di pipa 2 itu adalah 164.000 Pascal. Baik, pada soal yang ketiga saya akan menjelaskan sebuah soal mengenai hukum Archimedes ataupun gaya apung. Jadi di sini diketahui sebuah benda mempunyai volume 0,15 meter kubik dan massa 18 kg. Benda tersebut dimasukkan ke dalam air tawar. Nah, yang ditanya di sini, apakah benda akan tenggelam atau mengapung? Jadi kita terus dulu yang diketahuinya ada volume segini, massa tadi 18 kg, gravitasinya adalah 9,8 meter per second, dan untuk densitas air tawarnya adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi langsung saja kita jawab. Ini adalah rumus untuk mencari gaya apung FA. Jadi tinggal kita substitusikan rho-nya tadi 1000 dikali 9,8, gravitasinya, volumenya tadi adalah 0,015. Nah, jadi nanti setelah sudah dikalikan itu akan dapatnya 147 Newton. Nah, jadi agar kita bisa mengetahui apakah akan tenggelam atau mengapung, kita harus mengetahui juga gaya berat yang terjadi pada wadah air tersebut, air yang dalamnya. Jadi kita cari berat bendanya, massa kali gravitasi. Jadi massanya di sini 18 kg dikali gravitasinya 9,8. Itu kita dapatnya 176,4 Newton. Sekarang kita tinggal masukkan ke delta F atau selisih gaya berat dikurangi gaya apung. Jadi tinggal kita masukkan 76,4 dikurangi 147. Jadi setelah dihitung lagi tadi 176,4 dikurangi 147 adalah 29,4 Newton. Jadi seperti yang dilihat di sini hasilnya positif dan bukan negatif. Berarti gaya berat di sini lebih dominan. Di mana hal tersebut berarti bahwa benda tersebut akan tenggelam. Baiklah, terima kasih. Baiklah, jadi untuk soal yang keempat ini saya memilih soal yang mengenai hidrolik. Jadi pada soal ini saya bacakan dulu. Sebuah dongkrak hidrolik punya dua piston. Piston kecil yang luasnya 3 cm kuadrat, piston besar yang luasnya 150 cm kuadrat. Jika pada piston kecil diberikan gaya F1 sebesar 120 Newton dan piston kecil ditekan sejauh S1-nya 0,10 meter. Jadi kita di sini ditanya itu mencari F2 dan S2-nya. Gaya yang muncul di sebelah lainnya setelah ditekan oleh gaya pertama yaitu 120 Newton dan perpindahan pistonnya yang kita cari adalah ini S2, perpindahan pistonnya yang kedua akibat tekanan pertama tadi. Jadi langsung saja pertama kita, karena yang S1 ini dia dalam satuan meter, jadi kita perlu mengubah senti ke meter. Jadi tinggal kita konversi dikali 10 pangkat 4 jadilah 0,0003.
Lalu setelah itu untuk yang A2 dia adalah 0,015. Jadi ini sudah menjadi meter. Ini meter kuadrat. Nah, setelah itu kemudian kita perlu mencari tekanan di piston kecil. Jadi rumus tekanan seperti biasa, P sama dengan F per A. Jadi ini kita mencari pada piston kecil, jadi kita bandingkan pakai tekanan dan luas penampang piston kecil. Jadi kita lihat di sini sudah diketahui F1-nya 120 per A1-nya yang tadi 0,0003. Jadi itu nanti hasilnya bakalan dapat 400.000 Pascal. Lalu setelah itu kita sekarang mencari ya tekanannya tadi. Bukan tekanan, maksudnya gaya yang keduanya, F2. Jadi setelah dialjabarkan juga dapat rumus untuk cari gaya kedua ini, F sama dengan F2 sama dengan P kali A2. Jadi tinggal kita kali di sini dan nanti juga hasil dapatnya itu 6.000 Newton pada gaya keduanya. Jadi sudah ditemukan untuk yang pertama ini kita anggap A lah. Yang untuk A kita sudah ketemu F2-nya adalah 6.000 Newton. Nah, untuk yang kedua, perpindahan yang kedua pistonnya, kita karena pada hidrolik ini berlaku hukum konservasi, kita memakai rumus ini, rumus untuk perbandingan hidrolik. Jadi setelah kita aljabarkan untuk mencari S2 seperti ini rumusnya, lalu tinggal kita masukkan. Sini A1-nya itu 0,0003 dan A2-nya 0,015 dikali apa tadi? Yang perpindahan pertama yang 1. Lalu setelah itu kita juga bisa mendapatkan di sini itu 0,002 meter. 0,002 meter. Jadi seperti itu kita sudah dapat B-nya lah kita bilang. Jadi jawaban untuk yang A adalah ini dan jawaban untuk yang B adalah ini. Baik, sekian, terima kasih. Baiklah, untuk soal terakhir saya memilih soal mengenai debit aliran fluida. Jadi saya bacakan dulu soalnya. Sebuah pipa memiliki diameter 8 cm dan aliran rata-rata pipa adalah 1,2 meter per second. Yang ditanya adalah berapa debit yang melalui pipa dan juga berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah bak berkapasitas 150 liter. Jadi kita tulis dulu yang diketahui ada diameternya, kecepatan dan volume bak. Jadi di sini karena dia itu masih meter, diameternya masih sentimeter, diameternya kita konversi dulu ke meter. Jadinya dia itu 0,08 meter. Nah, di sini jadi kita langkah awalnya itu mencari luas penampangnya dulu. Di mana rumusnya adalah pi d kuadrat per 4. Setelah kita masukkan diameter, kita dapat hasilnya adalah 0,016 pi meter kuadrat. Tidak hanya sampai situ, kita masukkan juga pi-nya, di mana di sini dianggap adalah 3,1416. Setelah dikali dapatlah hasilnya segini. Lalu setelah itu langkah kedua adalah kita mencari debit fluidanya. Jadi rumusnya adalah Q sama dengan A kali V. Jadi kita masukkan yang luas penampang tadi dan kecepatan aliran fluidanya yaitu 1,2 meter per second tadi dan dapat hasilnya segini juga. Lalu setelah itu pada langkah terakhir untuk mencari waktu isi bak kita memakai rumus T sama dengan V per Q. Jadi setelah kita masukkan volumenya, ini volumenya juga dikonversi dari liter menjadi seperti ini, dikali berapa? Dikali 10 pangkat 3. Jadi dapatnya segini. Lalu dibagi juga dengan debit dan alhasil dapatnya adalah 24,88 detik ataupun 24,9 sekon. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Jadi mungkin hanya soal-soal ini saja yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf atas dikaliku atau kesalah bacaannya.
Dan mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.